Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mempuasai hari kelahiran mantan yang sudah benar-benar gak mau denganmu agar dia kembali bersamamu lagi menjadi jodoh sejatimu. Nah, jadi saya baca komen ya, ada pertanyaan, bagaimana jika kita mempuasai hari kelahiran? Nah, jadi di masyarakat kita memang dikenal ada puasa di hari kelahiran kita. Nah, orang-orang tua itu juga dulu banyak tuh yang mempuasai anak-anaknya. Tujuannya agar anak-anaknya menjadi sukses ya. Jadi sesungguhnya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari kelahiran beliau, yakni di hari Senin. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila an saumi isnaini faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan Al-Quran kepadaku. Nah, jadi hadis inilah yang kemudian menjadi dasar bagi sebagian orang untuk juga mempuasai hari kelahiran mereka ya. Karena Rasulullah berpuasa di hari Senin, di hari kelahiran beliau. Tapi kan tidak ada perintah dari Rasulullah yang memerintahkan kita untuk mempuasai hari kelahiran kita. Nah, maka tentu yang kita ikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah berpuasa di hari Senin, ya kita berpuasanya di hari Senin. Jika itu puasa adalah hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya demikian yang kita ikuti. Nah, itu yang paling aman dan paling baik ya. Kenapa demikian? Karena dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita senantiasa berada di jalan Allah. Ya, berpuasa satu hari karena Allah, di jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal kalau Rasulullah berpuasa di hari Senin, kita berpuasa di hari Senin. Rasulullah berpuasa di hari Kamis, kita berpuasa di hari Kamis. Kemudian misal Rasulullah mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya, itulah yang kita kerjakan. Nah, itu artinya kita mengerjakan puasanya di jalan Allah. Nah, maka insya Allah orang yang berpuasa di jalan Allah karena Allah dengan mengikuti atau meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang berpuasa itu akan dijauhkan dari neraka. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah Ta'ala menjauhkan orang itu dari neraka jahanam selama 70 tahun. Ya, nah maka pertanyaan tadi seperti video kita sebelumnya. Mempuasai mantan agar kembali. Ya, yang kita kerjakan itu adalah puasa sunnah seperti yang diajarkan Nabi kepada kita. Ya, maka boleh memilih puasa Senin Kamis,
Kalau mau lebih banyak lagi kesempatan berdoanya, maka kita memilih puasa Daud ya, atau puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka puasa ya. Nah, niat puasanya jangan untuk mengganti hajat kita tadi atau liqodoi hajati, bukan ya. Tetapi kita berpuasanya karena Allah. Jadi nawaitu ya, mengerjakan puasanya itu karena Allah. Maka insya Allah manfaatnya seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi. Kita akan dijauhkan dari neraka selama 70 tahun ya. Dan yang kita manfaatkan adalah waktu-waktu mustajabnya. Waktu ketika makan sahur, itu waktu yang sangat kuat. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lail akhiru yaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia setiap malam di sepertiga malam menjelang fajar. Dan Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang berdoa kepada Allah, maka akan Allah kabulkan. Yang kedua, waktu ketika kita berpuasa. Itu waktu yang mustajab semua tuh. Sejak imsak ya sampai masuknya waktu berbuka puasa. Salah satu la turaddu da'watuhumus sha'imu hatta yuftira. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Peringkat yang pertama, doa dari orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Nah, dan yang ketiga, tidak hanya sampai di waktu berbuka puasa. Ketika kita sedang berbuka itu pun, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Salah satun la turaddu was-sha'imu hina yuftira. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Nah, salah satunya adalah doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Nah, maka inilah yang kita lakukan ya. Jadi, apakah kita perlu mempuasai hari kelahirannya mantan ya? Sebaiknya puasa yang kita lakukan adalah puasa seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Insya Allah ya, kalau kita istiqomah, kita manfaatkan betul tuh ya waktu-waktu yang mustajab tadi, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah ya, berdoa dengan keyakinan bahwa doa ini akan terkabul, berdoa dengan keyakinan bahwa mantan ini adalah jodoh kita, sesulit apapun dia akan balik, maka insya Allah mantan akan kembali ya. Nah, jadi sebenarnya kan puasa cukup banyak yang bisa kita kerjakan tadi ya. Kalau kita memang ingin lebih banyak waktu-waktu mustajabnya, kan kalau Senin, Kamis misalkan masih cukup ada jaraknya kan gitu. Senin, Selasa, Rabu, ada jarak 2 hari. Kamis berpuasa, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu, ada jarak lagi 3 hari. Nah, kalau kita pengen lebih cepat lagi, kan bisa mengerjakan puasa Daud. Ya, jedanya 1 hari. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, dan seterusnya. Insya Allah ya. Kalau memang hati kita meniatkan ingin berjodoh dengan mantan, dan kita terus meminta kepada Allah, maka insya Allah apa yang menjadi kebutuhan kita tadi akan Allah
berikan, akan Allah kabulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.